Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kenalkan, nama saya Elsa Duramadini dengan kasus petugas tidak teliti memeriksa tanda tangan dan paraf di rekam medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir pada rapat kali ini. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting pada akhir-akhir ini, yaitu beberapa berkas rekam medis ditemukan tidak lengkap. Ada tanda tangan dokter atau paraf yang terlewatkan. Saya ingin pada kesempatan kali ini untuk perbaikan bersama, bukan mencari siapa yang salah. Mengerti ya? Ya Bu. Siap Bu. Memang sempat dengar dari ruangan atas, katanya ada dokumen pasien yang belum ditandatangani. Ya, betul Disti. Dan itu bisa beresiko buat kita, bisa berdampak ke legalitas dokumen rekam medis. Apalagi kalau menyangkut pasien asuransi dan pemeriksaan lanjutan. Nah, saya mau dengar dulu dari teman-teman, terutama kepada Irfan. Biasanya kamu ngecek tanda tangan waktu ascending, itu bagaimana alurnya? Iya Bu, biasanya saya langsung kedokin formnya dan susun sesuai urutan. Tapi kalau dokternya belum tanda tangan, kadang kami pikir nanti dicek lagi sama yang lain. Saya mengerti Irfan. Tapi penting untuk kita pastikan di setiap tahapan berkas itu harus benar-benar lengkap. Lalu bagaimana Maulida? Apakah pernah menemukan dokumen tidak lengkap? Izin menjawab Ibu, pernah. Tapi kan saya tuh bingung harus kembalikan ke siapa. Kadang tuh waktunya tuh mepet dan pasien sudah menunggu. Jadinya tetap saya arsipkan gitu. Terima kasih Maulida dari ruang clearing atas kejujurannya. Nah, ini penting. Kalau kita merasa bukan tugas kita, dokumen itu bisa terlewatkan. Padahal tanggung jawab perekaman itu adalah tugas bersama. Lalu Fitro, bagaimana pencatatan berkas yang sudah diajukan? Apa dicek ulang? Sebenarnya kami hanya catat nomor dan tujuan berkasnya Bu, tapi tidak periksa detail isinya karena saya anggap sudah dicek sebelumnya. Oke, saya baru sekarang. Jadi kita perlu memperbaiki alur sedikit dan sama-sama lebih teliti. Saya usul mulai minggu ini kita pakai checklist harian. Setiap orang yang pegang berkas wajib isi kolom checklist, kelengkapan paraf dan tanda tangan dokter sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Kalian setuju atau tidak? Setuju. Bagus. Saya senang kalian terbuka. Setelah ini saya akan kirimkan format checklistnya di grup WA. Namun, yang paling penting, mari kita saling bantu dan saling mengingatkan. Jangan anggap ini adalah tugas individu. Kalau ada yang ragu, tanya. Lebih baik tanya daripada berasumsi. Siap Bu, semoga kedepannya dapat lebih banyak. Ya, saya percaya dengan tim ini. Mari kita jaga kualitas rekam medis kita demi pasien dan nama baik di unit kita. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanu Petroni dengan kasus staf sering menggunakan ponsel saat jam kerja tanpa izin. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Saya ingin membahas satu hal, Mas Irfan. Saya perhatikan kamu beberapa kali menggunakan HP saat jam kerja. Bisa dijelaskan alasannya? Iya Pak, saya membuka HP karena ada kepentingan mendesak dan saya kira itu tidak terlalu bermasalah Pak. Ya Mas, saya paham. Tapi saat kita sedang bertugas, prioritas utama kita itu kan pelayanan. Kalau kita sering terlihat memegang ponsel, itu bisa menimbulkan persepsi negatif buat kita dan tim. Iya Pak, saya sempat juga ditegur oleh pasien. Mereka juga bilang kami itu kurang serius saat melayani karena ada yang terlihat bermain HP. Nah, itu yang saya khawatirkan Mas. Satu tindakan bisa berdampak ke seluruh tim. Saya tidak menyalahkan kamu sepenuhnya.
tapi saya ingin kita sama-sama belajar dan berkembang. Kamu ini staf yang saya nilai cepat kerja dan inisiatifnya bagus. Tapi hal-hal kecil seperti ini jangan sampai merusak kepercayaan pasien. Mungkin kedepannya bisa minta izin dulu, jadi nanti yang lain juga tahu dan bisa membackup kalau ada urusan penting. Iya, saya ngerti sekarang Pak. Saya memang harusnya lebih disiplin dan terbuka soal itu main HP. Ya bagus Mas, kita semua bisa belajar dari hal ini. Saya juga ingin semua staf tahu kalau kalian memang perlu menggunakan HP karena sesuatu yang mendesak, cukup sampaikan ke saya atau mungkin ke staf senior Mbak Disti biar bisa diatur tugasnya. Betul, kita bisa saling bantu. Kalau ada yang perlu ditinggal sebentar, tinggal koordinasi. Yang penting jangan sembunyi-sembunyi. Iya betul. Saya juga ingin menekankan bahwa dalam tim ini kita menerapkan coaching bukan semata-mata koreksi. Artinya saya akan selalu terbuka untuk diskusi dan membantu kalian berkembang, bukan cuman menegur. Terima kasih Pak, dan mohon maaf saya juga sebelumnya kedepannya saya lebih memperhatikan itu kayak gitu lagi. Ya Mas, saya percaya Mas bisa. Dan buat yang lain juga, mari kita jaga komunikasi, jangan sungkan mengingatkan rekan dan jangan tersinggung kalau diingatkan. Kita kerja untuk satu tujuan, pelayanan yang terbaik. Baik Pak. Baik, terima kasih semuanya. Kita tutup dulu pertemuan ini dan semoga jadi bahan evaluasi untuk kita bersama. Perkenalkan, nama saya Disti Samalia Artanti dengan kasus petugas sering izin tanpa pemberitahuan ke kepala unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Saya ucapkan terima kasih karena telah hadir pada pagi hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi pada sesi coaching hari ini kita akan gunakan untuk perbaikan bersama dan refleksi. Jadi akhir-akhir ini saya menemukan bahwa pada beberapa petugas tidak meminta izin secara langsung kepada saya sebagai kepala unit rekam medis, dan hal tersebut dapat mengganggu alur kerja tim. Bagaimana menurut kalian? Izin menanggapi Ibu. Jadi saya salah satu yang pernah izin lewat teman. Soalnya itu kadang kan terburu-buru, jadi tidak sempat untuk menghubungi Ibu secara langsung. Saya juga pernah Bu, sudah 2 kali tidak izin ke Ibu secara langsung. Kalau izin lewat grup, apakah itu tidak cukup Bu? Biasanya saya tulis lewat situ. Baik, terima kasih atas keterbukaannya. Saya apresiasi kejujuran kalian. Namun ini perlu kita benahi bersama ya. Jadi untuk pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Nesa, jadi untuk meminta izin lewat grup chat itu tidak saya anjurkan karena dapat tertumpuk oleh pesan-pesan yang baru, jadi bisa terlewat begitu saja. Saya mau tanya Bu, kalau kepala unit sedang tidak respon di WA, apakah boleh izin ke fisik dulu? Pertanyaannya bagus. Jadi kalau saya sedang tidak bisa merespon atau saya sedang suruh respon, itu kalian bisa untuk meminta izin ke PIC daripada lewat grup chat. Lebih baik untuk ke PIC saja. Jadi mulai hari ini saya harap kalian dapat berbenah diri untuk terkait dengan meminta izin secara langsung kepada saya atau bisa ke PIC. Nanti saya akan buatkan terkait dengan format tertulisnya agar kalian bisa mendapatkan format izin.
Baik, ya, jadi kalau saya boleh memberikan saran, kalau ada prosedurnya itu bisa lebih jelas dan kita tuh mungkin bisa membuat format pesan izin yang sama, jadi kan gitu ya. Jadi kita itu nggak ada yang bingung isi dari pesannya itu tadi apa. Bagus sarannya. Sarannya saya terima ya. Jadi nanti saya akan buatkan format izin dan kalian bisa menggunakan format izin tersebut untuk sebagai acuannya. Terima kasih Bu, mungkin saya akan lebih disiplin lagi. Baik, kami juga akan saling mengingatkan. Baik, jadi sesi coaching hari ini sudah selesai dan berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya dan saya tunggu kontribusi positif dari kalian semua. Jika ada kendala atau saran bisa sampaikan kepada saya. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana dengan kasus staf tidak hadir dalam rapat rutin bulanan tanpa alasan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah hadir tepat waktu untuk memulai rapat. Mari kita mulai rapatnya. Sebelum kita mulai, apakah sudah hadir semua? Izin jawab, ada yang masih belum hadir, Pak? Siapa yang belum hadir, Bu? Itu, Pak. Baik, dia udah 4 kali pertemuan rapat selalu tidak hadir. Nanti setelah rapat tolong hubungi Bapak Fitro untuk menemui saya di ruang saya. Siap. Assalamualaikum, permisi Bapak. Silakan. Bapak Fitro, apakah Bapak tahu kenapa saya panggil Bapak ke ruangan ini? Iya tahu Pak, karena saya tidak datang pertemuan rapat kemarin. Baik, saya minta alasan Bapak, kenapa Bapak selalu tidak hadir dalam acara pertemuan rapat? Saya ada kepentingan pribadi Pak. Apakah kepentingan Bapak itu selalu di hari dan di bulan yang sama? Setiap ada acara pertemuan rapat? Iya Bapak, saya mohon maaf karena tidak sempat hadir. Saya ingin Bapak Fitro tahu kalau kehadiran Bapak di acara pertemuan ini begitu penting untuk rumah sakit ini, Bapak. Ini adalah soal tanggung jawab, Pak. Baik Bapak, mohon maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik, kalau begitu ini adalah yang terakhir kalinya Bapak begitu. Jika terjadi lagi, saya akan menindaklanjuti lebih tegas. Baik Bapak, mohon maaf sekali lagi. Nama saya Maulida Nur Fajriah dengan kasus petugas menunjukkan sikap tidak sopan kepada pasien atau pengantar pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Jadi di sini saya ingin menyampaikan hal penting yang terkait dengan pelayanan kita. Jadi kemarin itu saya menerima laporan bahwa ada petugas yang kurang sopan saat melayani pasien. Dan setelah saya telusuri, ternyata itu kamu yang sebagai petugas medis, kita tuh tidak hanya dituntut untuk akurat dalam perihal di data dan dokumen ya Mbak, tapi kita tuh juga harus menunjukkan sikap yang profesional dan ramah sekalipun itu di bawah tekanan. Iya Bu, saya akui itu adalah kesalahan saya. Saat itu saya sedang buru-buru, lalu terpancing karena ada pengantar pasien yang memaksa. Saya akan bertanggung jawab dan memperbaiki diri. Saya setuju Bu. Kita memang harus mengingatkan agar tetap menjaga sikap dan komunikasi. Kalau emang lagi kewalahan, mending saling bantu biar ada emosi ke pasien dan keluarganya. Ini bisa jadi pengingat buat kita semua agar lebih sabar dan profesional. Terima kasih atas tanggapan kalian semua. Elsa minta tolong segera sampaikan permintaan maafnya secara langsung pada pihak pasien. Dan untuk semuanya, mari kita jaga nama baik tim rekam medis rumah sakit ini dan tingkatkan pelayanan kita untuk kedepannya. Baik Bu, saya akan minta maaf dan belajar dari kesalahan. Baik, rapat ini saya tutup. Mungkin itu yang bisa saya bahas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.